Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pawit Anugrah Putri dari jurusan PJJ S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis Pestel dari PT Paragon Technology and Innovation. Untuk materi kali ini, saya buat untuk dalam rangka memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Indrati Asyariri. Mohon izin untuk share screen materi saya. Baiklah, terkait analisis Pestel ini, dalam kesempatan ini saya akan bahas analisis Pestel terkait PT Paragon Teknologi Indonesia. Untuk overview paparan kali ini, yang pertama yaitu perkenalan singkat mengenai PT Paragon Technology and Innovation, yang kedua tentang analisis Pestel PT PTI, yang ketiga definisi analisis Pestel, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, kita perkenalan dulu dengan PT Paragon Indonesia atau Paragon Technology Innovation. PT Paragon Technology and Innovation atau sering kita sebut dengan PT Paragon adalah perusahaan di Indonesia atau perusahaan lokal yang bergerak di bidang kosmetik, perawatan pribadi, dan produk kecantikan. Perusahaan ini terkenal karena memproduksi dan memasarkan berbagai merek kosmetik terkemuka di Indonesia, seperti Wardah, Makeover, Emina, Intense, dan lain-lain. PT Paragon ini berfokus pada inovasi dalam pengembangan produk kecantikan yang berkualitas tinggi dan berkomitmen untuk memberikan solusi kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, untuk produk-produknya sendiri sering kita lihat di pasaran seperti Wardah, Makeover, Emina, Instaperfect, Calf, maupun juga Lapore. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis Pestel PT PTI. Tapi sebelumnya kita mengenal dulu tentang definisi dari analisis Pestel sendiri. Analisis Pestel adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi suatu perusahaan atau organisasi. Pestel adalah singkatan dari satu, political, yang kedua, ekonomik, ketiga, sosial, keempat, teknologikal, yang kelima, environmental, dan yang terakhir yaitu legal. Nah, masing-masing dari faktor ini mencakup berbagai aspek yang lebih luas di lingkungan makro yang dapat mempengaruhi dari operasi bisnis suatu perusahaan tersebut. Nah, kita langsung menginjak ke analisis Pestel dari PT PTI atau Paragon Technology Innovation. Yang pertama yaitu terkait political. P yang pertama, political. Political di sini merupakan faktor politik yang dapat mempengaruhi operasi PT Paragon melalui kebijakan pemerintah dan stabilitas politik yang ada. Ada beberapa faktor yang meliputi dari political ini. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah tentang kosmetik, di mana di Indonesia produk kosmetik dan perawatan pribadi harus memenuhi regulasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau sering disebut BPOM. Yang di mana BPOM itu akan mengatur keamanan produk kosmetik. Nah, PT Paragon ini harus memastikan bahwa semua produknya lolos uji BPOM untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Yang kedua, yaitu terkait dengan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor, di mana sebagai perusahaan yang juga merencana untuk memperluas jangkauan internasional, kebijakan perdagangan seperti tarif impor dan perjanjian bebas pajak antar negara bisa mempengaruhi biaya dan strategi ekspansi Paragon ke pasar luar negeri. Selanjutnya yaitu stabilitas politik. Kondisi politik Indonesia yang relatif stabil selama ini mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, perubahan pemerintahan atau ketegangan politik di masa depan bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi yang akan berkaitan dengan industri kosmetik atau industri kecantikan. Dan yang terakhir yaitu peraturan halal. Nah, PT Paragon ini dikenal dengan produk halalnya, terutama melalui produk Wardah.
Adanya regulasi yang mengatur produk halal dan sertifikat MUI memberikan keuntungan bagi perusahaan, dalam hal ini PT Paragon, untuk menarik keuntungan serta menargetkan kepada pangsa-pangsa pasar muslim, baik domestik maupun nantinya internasional. Selanjutnya yaitu ekonomi. Faktor ekonomi ini berhubungan dengan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional PT Paragon. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daya beli konsumen. Daya beli konsumen ini adalah kondisi ekonomi yang baik. Kondisi ekonomi yang baik itu akan meningkatkan daya beli konsumen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dengan kelas menengah yang berkembang pesat akan memberikan pasar yang potensial untuk produk kosmetik. Namun, krisis ekonomi atau resesi dapat menurunkan pengeluaran konsumen atau dalam ini customer untuk membeli barang-barang non-esensial seperti kosmetik. Yang kedua, inflasi dan suku bunga. Inflasi yang tinggi dapat menaikkan biaya produksi dan bahan baku bagi PT Paragon. Suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli konsumen serta keputusan investasi dan ekspansi perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi mata uang. Mengingat PT Paragon ini berencana untuk mengembangkan produk ke pasar internasional, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku dan margin keuntungan dari ekspor. Nah, yang terakhir terkait ekonomi ini yaitu kompetisi dan penetapan harga. Dengan banyaknya persaingan di pasar kosmetik, PT Paragon perlu terus mengatur harga dengan cermat untuk tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk atau profitabilitas. Yang ketiga yaitu sosial. Nah, faktor sosial ini mencakup perubahan dalam demografi, tren gaya hidup, dan preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi strategi bisnis PT Paragon. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu tren kecantikan dan perawatan diri, merupakan suatu tren yang apabila terdapat perubahan tren kecantikan yang lebih mengutamakan produk yang aman, ramah lingkungan, dan halal. Nah, masyarakat kini semakin peduli dengan kesehatan kulit dan bahan-bahan alami dalam kosmetik. PT Paragon telah menangkap tren ini dengan memasarkan produk yang halal, yang berkualitas melalui produknya seperti Wardah. Yang kedua yaitu kesadaran terhadap kesehatan dan keamanan produk. Masyarakat Indonesia kini itu semakin sadar akan pentingnya menggunakan produk yang aman dan teruji. PT Paragon harus menjaga reputasinya dengan memastikan bahwa semua produk yang dia pasarkan, yang dia produksi, itu aman dan memenuhi standar regulasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup dan kecenderungan konsumen. Konsumen muda, terutama generasi milenial dan Z, lebih memilih produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka, seperti produk yang praktis, multifungsi, dan juga ramah lingkungan. Di sini, PT Paragon dapat mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat yaitu demografi. Indonesia memiliki populasi yang relatif banyak orang muda dan yang berkembang. Nah, kelompok usia muda ini sangat terbuka dengan tren kosmetik dan lebih aktif dalam media sosial, sehingga memberikan peluang besar bagi PT Paragon untuk dapat memasarkan produknya secara digital melalui platform e-commerce dan media sosial atau yang lainnya. Yang keempat yaitu teknologikal atau teknologi. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, inovasi produk dan proses produksi. PT Paragon harus terus berinovasi dengan produk baru, seperti menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan kosmetik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi baru dalam produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua, e-commerce dan digital marketing. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bagi PT Paragon untuk menjangkau konsumen melalui saluran digital.
Nah, platform e-commerce dan media sosial seperti Instagram, TikTok, Shopee itu sangat penting dalam pemasaran produk kepada konsumen muda yang lebih banyak berbelanja secara online. Yang ketiga, teknologi riset dan perkembangan atau sering disebut dengan R&D. PT Paragon harus terus berinovasi dan berinvestasi dalam R&D untuk mengembangkan produk yang lebih aman, efektif, dan sesuai dengan tren pasar. Penggunaan teknologi dalam penelitian dan pengembangan akan membantu untuk mempercepat inovasi produk PT Paragon. Yang kelima, environmental atau lingkungan. Ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan. Ada peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan, terutama mengenai penggunaan plastik sekali pakai dan produk berbasis bahan kimia berbahaya. PT Paragon dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti menggunakan kemasan yang mudah dan dapat didaur ulang atau mengurangi bahan kimia yang berbahaya dalam produknya. Yang kedua, perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Fluktuasi iklim dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku alami untuk produksi kosmetik. PT Paragon perlu memiliki strategi pengelolaan rantai pasokan yang dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim ini terhadap produksinya. Yang ketiga yaitu regulasi lingkungan. Pemerintah Indonesia dan negara-negara tempat Paragon beroperasi semakin memberlakukan peraturan yang ketat terkait pengolahan limbah dan juga emisi karbon. Nah, perusahaan dalam hal ini PT Paragon perlu mematuhi regulasi ini agar tidak menghadapi risiko hukum dan juga reputasi perusahaannya sendiri. Yang terakhir yaitu legal. Di sini ada 3 juga. Yang pertama yaitu regulasi kosmetik dan produk kewanitaan. Nah, PT Paragon ini harus memenuhi regulasi dari BPOM untuk memastikan bahwa semua produknya aman dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Selain itu, perusahaan harus selalu memperbaharui sertifikasi dan izin yang diperlukan. Yang kedua, terkait dengan HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, mengingat PT Paragon ini mengembangkan banyak sekali produk inovatif, maka perusahaan harus melindungi hak cipta dan paten untuk nantinya menghindari pembajakan atau peniruan produk oleh pesaing. Hal ini juga mencakup perlindungan merek dagang, formula produk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perlindungan data konsumen. PT Paragon harus mematuhi hukum perlindungan data pribadi konsumen, terutama terkait data yang diperoleh melalui platform digital dan e-commerce. Ini termasuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR jika perusahaan melakukan ekspansi nantinya ke pasar luar negeri, dalam hal ini pasar Eropa. Nah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu bahwa terkait analisis Pestel ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan strategis dan operasional mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang tadi, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan pasar, menyesuaikan strategi bisnis agar lebih relevan dengan tren pasar dan perubahan regulasi, lalu dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Analisis Pestel ini sering digunakan dalam perencanaan strategi, studi kelayakan pasar, serta dalam pengambilan keputusan untuk ekspansi pasar dan inovasi produk. Analisis Pestel yang saya lakukan untuk PT Paragon Teknologi dan Innovation menunjukkan bahwa perusahaan ini menghadapi banyak sekali peluang dan tantangan yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta hukum. Dengan memperhatikan dan merespon faktor-faktor eksternal ini secara baik, PT Paragon dapat terus mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar kosmetik Indonesia dan dapat memperluas jaringannya ke pangsa internasional. Nah, demikian presentasi saya. Saya izin stop share. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.